Sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara wafat dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Pada pagi hari ini, kita juga semestinya belajar menghargai pengorbanan Kristus. Belajar menghargai pengorbanan Kristus juga berarti bagi kita, mulai saat ini kita belajar mencintai orang-orang di sekitar kita tanpa syarat apapun juga. Kita juga belajar mengampuni kesalahan orang lain dengan jiwa besar dan hati rela berkorban. Setia kepada Bapa sampai akhir. Pemberian diri Yesus secara total dilambangkan dalam upacara pembasuhan kaki para rasul. Kita diajak untuk rela melayani dengan kasih dan cinta. Dan pada saat kita merayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi, kita akan menemukan sumber kekuatan pelayanan. Yesus telah melakukan semua seperti itu. Ia tidak fokus pada penderitaan, tetapi pada kasih-Nya. Pelayanan itulah merupakan ungkapan kerendahan hati sebagaimana diharapkan oleh Tuhan yang memberikan dirinya melalui sikap pelayanan kepada murid-muridnya. Tuhan menunjukkan bahwa kerendahan hati bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Justru orang yang tahu siapa dirinya di hadapan Allah, ia tidak takut untuk menjadi kecil di hadapan manusia. Jika Yesus yang berasal dari Allah tetap setia sampai akhir, maka kita pun juga dipanggil untuk setia karena kekuatan Roh Kudus. Jika Yesus tetap mengasihi di tengah pengkhianatan, maka kita pun bisa mengasihi di tengah segala kesulitan yang kita jumpai. Dan jika Yesus tetap melayani sampai di salib, maka kita pun dipanggil untuk tidak pernah menyerah dalam keadaan apapun juga.
jiwaku. Saudara-saudari yang terkasih, kisah sengsara yang kita renungkan pada sore hari ini sebenarnya adalah sebuah cermin yang memperlihatkan wajah kepribadian kita masing-masing. Kita mudah berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi dalam hidup sehari-hari sering kita melakukan hal yang berbeda. Bukankah itu juga merupakan bentuk penyangkalan? Yesus akhirnya berada di kayu salib. Tidak ada kematian yang lebih mengerikan daripada penyaliban. Namun di tengah penderitaan itu, Yesus tidak banyak berkata. Hanya satu kalimat yang diucapkan, dan kalimat itu mengguncang seluruh dunia. Sudah selesai. Artinya kasih Yesus sudah total. Kasih Tuhan sempurna. Kasih Tuhan itu tidak setengah-setengah. Kasih Tuhan tidak pernah bersyarat. Tuhan memberikan segalanya, bahkan ketika orang yang akan menerima sejatinya belum layak. Apakah aku akan mengikuti Tuhan ketika hanya dalam situasi yang nyaman? Kristus dahulu dan sekarang, awal dan akhir, Alfa dan Omega. Malaikat Tuhan turun dari surga, menggulingkan batu yang menutup kubur, lalu malaikat itu duduk di atasnya. Maka malaikat berkata, "Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya." Duka telah berubah menjadi harapan. Keheningan berubah menjadi kabar yang mesti disampaikan kepada banyak orang. Memang setiap perjumpaan dengan Allah seringkali menimbulkan rasa takut. Jika manusia menutup diri, rasa takut itu akan melumpuhkan, seperti para penjaga yang berada di sekitar makam Yesus. Tetapi jika manusia membuka hati dan mencari Allah, rasa takut itu berubah menjadi sebuah sukacita yang tidak tertahankan, sukacita yang menggerakkan hatinya. Kita pun dipanggil untuk membuka hati. Pergilah, beritakanlah. Adalah panggilan pertama bagi setiap orang beriman. Seseorang sanggup bertahan dalam penderitaan karena percaya Tuhan bekerja di dalam dirinya. Jumpaan dengan Yesus yang hidup, itulah yang menggembirakan kita.
Semoga malam ini hati kita senantiasa terbuka bagi Kristus yang bangkit mulia, dan hidup kita menjadi kesaksian akan sukacita Paskah bagi siapapun juga. Pagi hari ini kita berkumpul bersama tidak hanya untuk mengenangkan peristiwa Paskah kebangkitan Tuhan, tetapi juga sekaligus bersyukur karena kita diikut sertakan dalam kebangkitan tersebut dan dipercaya untuk menjadi anak-anak kebangkitan. Sekalipun kita sungguh memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya, kita pun juga ingat akan dosa dan kesalahan kita, akan kelemahan kita, sekaligus akan janji-janji baptis kita. Kain kafan di satu tempat, kain penutup kepala di lain tempat, dan telah tertata dengan rapi. Ketika Yesus telah berkali-kali menampakkan diri, Petrus tumbuh keberaniannya. Petrus kembali mengimani bahwa Yesus memang Tuhan yang dibangkitkan oleh Bapanya. Tuhan yang bangkit mengajak mereka makan dan minum bersama. Ia sungguh hidup kembali. Kebangkitan memang membawa kehidupan. Kebangkitan memang membawa pembaharuan. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada. Dan perkara yang di atas adalah perkara cinta kasih. Marilah kita sambut warta kebangkitan ini dengan sukacita, dan semoga oleh karenanya semakin hari kita semakin menjadi saksi kebangkitan Tuhan yang penuh kekuatan, penuh sukacita, penuh rahmat yang kita bagikan kepada orang lain.